Di sini jika kita sedang diuji oleh problematika kehidupan, maka disitulah aspek jalaliyah Tuhan sedang bekerja. Namun kita tidak bisa hanya melihat hitam putih, aspek jalaliyah saja atau jamaliyah saja. Karena ketika aspek jalaliyah Tuhan sedang bekerja, di situ ada juga aspek jamaliyah, cinta dan kasih sayang Tuhan yang tidak pernah berhenti. Ketika kita sudah memahami konsep ini, di dalam jalaliyah ada jamaliyah, di dalam jamaliyah ada jalaliyah, kita akan mengerti bahwa dalam cinta, jika kita melihat segala sesuatu dengan hati, dengan cinta dan kasih sayang, maka luka, duka maupun penderitaan itu akan tidak terasa apa-apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam semuanya. Kembali lagi kita pada pembelajaran pada hari ini. Kita akan membahas The Power of Observing, yang merupakan materi kelanjutan dari The State of Not Knowing. Lalu ada juga materi mengenai spiritualitas dan ketidaktegasan. Lalu ada konsep yin and yang. Lalu ada jamaliyah dan jalaliyah. Kita membahas tentang spiritualitas dan ketidaktegasan. Pertama, ada orang yang memiliki kesadaran spiritual dan ada yang tidak. Yang memiliki kesadaran spiritual dan sudah mengalami intimate experience, maka ia sudah consciousness atau sudah sadar. Hubungannya spiritualitas dan ketidaktegasan ini. Bisa kita lihat bahwa orang-orang yang sudah memiliki kesadaran spiritual, dia cenderung terlihat tidak tegas di luarnya. Namun, ada orang-orang yang kesadaran itu masih stuck di mental atau psychological mind, dia itu cenderung mungkin terlihat tegas di luarnya. Ketegasannya itu merupakan ketegasan hitam putih. Dia melihat yang buruk ya buruk, yang baik. Jadi hitam dan putih. Ketidaktegasan yang dimaksud dalam konteks ini adalah sebuah perilaku di mana dia tuh melihat sesuatu 100% hitam dan 100% putih. Jadi dia memisah-misahkan. Jadi pemahaman itu saklek, kekeh, dan kaku. Jadi biasanya dia tidak mau mendengarkan pendapat orang lain. Biasanya perilaku ini ditunjukkan oleh orang yang pemahamannya sebenarnya setengah. Namun dia cenderung mengaku paham semuanya. Kita sudah pernah membahas mengenai manusia setengah di pembelajaran sebelum-sebelumnya. Orang-orang ini selalu memperlihatkan perilaku di mana seolah-olah yang ia dukung itu tidak ada cacat celah sama sekali, tidak ada buruknya. Dan yang ia tidak dukung itu tidak ada baik-baiknya sama sekali, atau 100% buruk. Nah, maka ia akan susah menerima perbedaan, menerima keberagaman, dan akhirnya memunculkan sikap seperti fanatisme, rasisme, atau truth claim, dan sebagainya. Maka di sini kita bertanya, apakah sebenarnya realita itu hitam putih? Apakah realita itu sekaku dan setegas itu? Padahal sebenarnya tidak seperti itu. Bagaikan fenomena siang dan malam, di mana ada fajar, lalu ada sore terlebih dahulu. Jadi perpindahan siang dan malam itu ada transisinya, tidak 12 jam siang lalu 12 jam malam, namun ada transisinya. Nah, argumen ini bisa mematahkan orang-orang yang memiliki pemikiran hitam putih seperti itu. Nah, lalu pernyataan ini juga didukung oleh hadis ikhtilafu ummati rahmatun, yang artinya perbedaan pendapat pada umatku adalah rahmat. Dan sinilah kita sebaiknya meningkatkan kesadaran kita, menerapkan dalam kehidupan sehari-hari ketidaktegasan yang sebenarnya tegas ini, di mana kita bisa menerima perbedaan, menerima pendapat orang lain yang berbeda, yang berlawanan, karena kita tahu bahwa apa yang kita dukung itu tidak selalu 100% baik, dan apa yang kita tidak suka tidak 100% buruk. Di sini saya akan mengutip suatu quote yang berbunyi, "Wisdom is not a product of thought. The deep knowing that is wisdom arises through the simple act of giving someone or something your full attention. Attention is primordial intelligence, consciousness itself. It dissolves the barriers created by conceptual thought, and with this comes the recognition that nothing exists by itself. It joins the perceiver and the perceived in a unifying field of awareness. It is the healer of separation." Di sini
itulah yang kita sebut ketidaktegasan. Orang-orang yang kesadarannya sudah meningkat, semakin meningkat kesadarannya cenderung tidak tegas. Apa maksudnya tidak tegas? Tidak tegas dalam memuji orang lain, tidak tegas dalam memuja orang lain berlebihan. Lalu kita akan lanjut kepada pembahasan mengenai yin and yang dalam Taoisme. Dalam hitam itu tidak sepenuhnya tegas karena sebenarnya ada putihnya. Sebaliknya, dalam putih itu tidak tegas karena ada hitamnya. Sebaik-baiknya diri manusia, kita memiliki potensi jahat dalam diri kita. Begitupun sebaliknya. Seburuk-buruknya manusia, kita memiliki potensi baik. Nah, ajaran Taoisme ini memiliki prinsip ajaran yin and yang. Yin and yang ini merupakan sumber dari segala sesuatu dan membawahi kesatuan dari segala sesuatu. Secara general, arti yin and yang adalah hidup yang seimbang. Yin and yang mendeskripsikan sifat kekuatan yang sebenarnya saling berlawanan namun saling berhubungan. Yin and yang membuktikan bahwa suatu hal itu tidak bisa berdiri sendiri tanpa didampingi oleh hal lainnya yang berkebalikan. Bagaikan misalnya kayak kalau sehari itu siang, terus satu hari itu malam, terus maka itu akan mengarah pada keburukan karena tidak seimbang. Nah, disinilah peran kita bagaimana kita bisa menghandle kedua dualitas tersebut. Dengan melihat dari kedua sisi yang berbeda, kehidupan kita akan berjalan secara seimbang. Seperti kita tahu bahwa dalam kehidupan kita pasti ada sisi terang dan gelap di mana keduanya tidak bisa dipisahkan. Pasti akan selalu ada sisi gelap dan terang dalam kehidupan kita. Yin itu berwarna hitam. Yin itu melambangkan sifatnya yang dingin dan lembut, bagaikan malam. Unsur-unsurnya itu ada air, ada femininitas, bumi, bulan, dan sebagainya. Nah, sedangkan yang atau warna putih itu bersifat panas dan kuat. Unsur-unsurnya ada api, maskulinitas, ada siang, langit, matahari, dan sebagainya. Bersatunya yin and yang dalam lingkaran Tai Chi disebut the Great Ultimate. Yin and yang ini saling melengkapi dan menyeimbangkan satu sama lain, namun tidak ada yang lebih buruk atau lebih baik di antara keduanya. Nah, kenetralan di yin and yang inilah yang menciptakan kehidupan. Dengan adanya yin and yang, kehidupan akan berjalan dengan dinamis. Karena apabila tidak seimbang, maka akan menghasilkan ketidakseimbangan alam kehidupan. Ketidakseimbangan dalam kehidupan. Orang-orang yang memegang prinsip yin and yang, dia tentu akan merasakan penderitaan-penderitaan dalam hidup. Namun, penderitaan-penderitaan yang dialaminya itu tidak akan membuat dia kecewa, melainkan orang-orang yang berprinsip ini akan berpegang teguh pada harapan-harapan yang jauh lebih pasti. Menurut Lao Tzu, tanpa memegang prinsip yin and yang, tidak akan bisa manusia kembali bersatu dengan alam. Dalam yin and yang ini, yang ada dan yang tidak ada ini saling menciptakan. Yang sulit dan mudah saling mendukung. Sebelum dan sesudah itu saling mengikuti. Yin and yang tidak pernah saling mengalahkan, tidak pernah saling mendominasi atau menguasai. Seperti pria dan wanita yang saling berlawanan namun kita saling melengkapi. Karena jika ada salah satu unsur, salah satu yin atau yang lebih mendominasi atau menguasai, maka disitulah terjadi ketidakseimbangan pada alam. Lalu kita lanjut kepada pembahasan Jamaliyah dan Jalaliyah. Semua nama-nama Tuhan itu terbagi pada dua aspek, ada aspek Jamaliyah dan aspek Jalaliyah. Dua sifat yang hadir ini dua sifat Jalaliyah dan Jamaliyah merupakan dua sifat yang hadir sekaligus pada zat yang tunggal. Nah, Jamaliyah ini sama seperti yin. Jamaliyah merepresentasikan sifat keindahan dan kelembutan. Seperti contohnya kalau di Asmaul Husna itu ada Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Ghafur, Maha Pengasih, Maha Penyayang, Maha Pengampun, dan lain-lain, masih banyak sifat Tuhan lainnya. Lalu kebalikannya, Jalaliyah ini bagaikan yang sifat-sifat yang merepresentasikan aspek kekuatan dan keagungan. Contohnya Al-Kabir, Maha Besar, Al-Matin, Maha Kokoh, Al-Jabir, Maha Memaksa, dan banyak sifat-sifat lainnya. Di sini, jika kita sedang diuji oleh problematika kehidupan, maka disitulah aspek Jalaliyah Tuhan sedang bekerja. Namun, kita tidak bisa hanya melihat hitam putih, aspek Jalaliyah saja atau Jamaliyah saja. Karena ketika aspek Jalaliyah Tuhan sedang bekerja, di situ ada juga aspek Jamaliyah, cinta dan kasih sayang Tuhan yang tidak pernah berhenti. Ketika kita sudah memahami konsep ini, di dalam Jalaliyah ada Jamaliyah, di dalam Jamaliyah ada Jalaliyah, kita akan mengerti bahwa dalam cinta, jika kita melihat segala sesuatu dengan hati, dengan cinta,
cinta dan kasih sayang, maka luka, duka maupun penderitaan itu akan tidak terasa apa-apa. Ketika kita melihat sesuatu dengan hati, kita melihat kemenyatuan subjek dan objek. Semuanya sudah melebur, tidak ada lagi dualitas. Maka kita akan menyadari bahwa sebenarnya Jamaliyah dan Jalaliyah ini sebenarnya berlawanan namun sama sekali tidak terpisahkan, melainkan mereka adalah dua hal yang satu. Karena level kesadaran hati sudah melampaui ruang dan waktu. Sama saja ketika kita mencintai sesuatu atau mencintai seseorang, maka sejauh apapun orang itu, sejauh apapun tempat tinggalnya, maka itu tidak akan terasa bagi kita. Jika kita sudah intimate experience, maka kita tahu bahwa Tuhan itu sangat dekat, bahkan lebih dekat dari ulat-ulat ini. Disinilah pentingnya kita menemukan titik tengah atau keseimbangan dalam Jamaliyah dan Jalaliyah ini. Ketika kita dilanda suatu problematika kehidupan, kita akan menemukan solusinya jika kita sudah mengerti konsep ini. Semua problematika kehidupan itu pada dasarnya akan hadir di dalam kehidupan kita saat kita mulai keluar dari titik keseimbangan. Maka kita harus mengembalikan lagi kesadaran kita tarik kembali kesadaran kita ke dalam tauhid. Maka disitulah akan muncul solusi-solusi yang akan menyelesaikan problematika tersebut. Kembali lagi ke awal tentang spiritualitas dan ketidaktegasan. Para kekasih Allah seperti orang-orang soleh dan para wali itu ucapannya selalu nyata. Karena kesadaran spiritualnya itu sudah tinggi, maka akan terkesan tidak tegas. Namun sebenarnya bahkan diamnya orang-orang sadar ini itu dia tidak bergerak, namun menggerakkan apapun di alam semesta. Berbeda jauh dengan orang yang terlihat tegas, namun dia tegas sebenarnya dalam ketidaktegasan. Dia ignorant. Dia tidak menyadari bahwa ada kemungkinan pendapat lain yang berbeda itu benar. Contohnya, dia mendukung suatu ide atau gagasan. Dan dia seharusnya berpikir bahwa sebenarnya pendapat yang ia dukung itu pasti harusnya ia menyadari ada kemungkinan celah kesalahan. Tetapi orang-orang yang kesadarnya belum sampai kepada level itu, hal sesederhana ini tidak akan dapat mengerti dan apalagi diterima. Orang-orang yang kesadarannya masih di level psychological mind, ia akan sangat-sangat sukar untuk menerima bahwa ada hitam dalam putih dan ada putih di dalam hitam sebenarnya. Dan ia akan cenderung memiliki kebencian yang berlebihan terhadap orang lain. Dia akan benci terhadap sesuatu yang berbeda dengan pendapatnya, sesuatu yang berlawanan dengan keyakinannya. Sekarang ada suatu pertanyaan retoris. Konsistensi yang ada di alam itu adalah ketidakkonsistenan. Itu akan terdengar sedikit membingungkan, namun sebenarnya alam itu konsisten. Namun alam selalu berkembang, kehidupan selalu bertumbuh, alam itu selalu melakukan revolusi. Dan hal-hal ini semua itu menunjukkan ketidakkonsistenan sebenarnya. Namun justru ketidakkonsistenan inilah yang menunjukkan konsistensi, karena alam selalu dinamis, bergerak dinamis. Konsistensi yang tidak pasti inilah yang disebut perubahan. Lalu saya akan mengutip quote selanjutnya. The thinking mind is a useful and powerful tool, but it is also very limiting when it takes over your life completely, when you don't realize that it is only a small aspect of the consciousness that you are. Ini mengartikan bahwa orang-orang yang mempertahankan sesuatu dengan pikiran yang mereka anggap tegas cenderung mengeneralisir. Sikap tegas yang hitam dan putih ini itu akan sangat-sangat self-limiting. Itu akan sangat membatasi diri kita. Secara praktis mungkin terkesan tegas, secara praktis mungkin akan useful dan powerful dalam kehidupan kita. Namun di saat si pikiran hitam putih ini mengendalikan hidup kita, mengambil alih pikiran kita dan mendominasi menguasai hidup kita, hal inilah yang akan membatasi diri kita. Padahal kita harusnya menyadari bahwa sebenarnya pikiran ini hanyalah sebagian kecil aspek dalam consciousness atau kesadaran. Contohnya, orang-orang yang membenci Yahudi atau Israel, padahal pemahamannya itu baru setengah. Dia baru menonton berita contohnya, atau dia hanya melihat hoax-hoax di media sosial saja. Padahal sebenarnya orang Yahudi aja ada yang pro Palestina, ada yang humanis.
orang-orang seperti ini akan menolak, dia tidak akan menerima fakta seperti itu. Orang seperti ini hanya menghabiskan waktu dan membodohi diri kita saja, membodohi diri mereka sendiri dan membodohi diri kita. Orang-orang yang seperti ini terlalu saklek dengan pemahamannya, dan dia tidak menyadari bahwa consciousness is limitless, kesadaran itu tidak terbatas, sedangkan dia hanya terfokus pada si aspek kecil, yaitu pikiran hitam putih itu saja. Disinilah peran kita, bagaimana kita menghandle si dualitas, bagaimana kita terus berusaha setiap harinya untuk bertahan pada titik keseimbangan dalam yin and yang, dalam jamaliyah jalaliyah, agar kesadaran kita terus meningkat dan kita tidak hidup di dalam hitam dan putih saja. Sekian materi pada hari ini, selesai juga pembelajaran kita pada hari ini. Semoga kita sama-sama terus berprogres, terus berproses, berkembang, hidup pada keseimbangan, hidup dalam titik tengah, tidak melihat apa-apa dengan hitam putih, dan semoga kita pada akhirnya akan menemukan si kesadaran, si consciousness. Sekian dari saya, mohon maaf apabila banyak kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.